Ya, kita Tuhan. bersyukur ya hari ini boleh berkumpul kembali bersama-sama kita melanjutkan untuk Bible class kita, yaitu kita belajar masih ada di dalam satu tema besar, yaitu Injil Sinoptik ya, Injil Sinoptik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Kristologi ya untuk bagiannya yang kedua. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Kristologi di dalam Injil Matius, maka hari ini kita akan belajar ya Kristologi di dalam Injil Markus. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan sedikit review bagi kita supaya bisa menjadi paling tidak kita ingat lah ya di review kembali, kita bisa ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, kemudian kita bisa nyambung masuk sehingga nanti ada hal-hal yang berkaitan karena namanya Injil Sinoptik pasti ada kaitannya sehingga waktu nanti kita melihat di dalam Injil Markus pasti ada kaitannya dengan hal-hal yang mungkin dibahas di dalam Injil Matius. Kenapa? Sebab Markus itu ya menjadi satu Injil yang pertama kali ditulis dan dia menjadi source atau sumber bagi Injil yang lain ya seperti Matius dan juga bagi Lukas. Baik, kita akan bersama-sama melihat di dalam share screen yang akan saya bagikan. Ya, share screen-nya. Tunggu sebentar. Ya, sudah keluar ya. Oke, ini adalah tema kita hari ini, yaitu berkaitan dengan Kristologi di dalam Injil Sinoptik. Ya, jadi saya tidak mengulang lagi Injil Sinoptik apa, karena minggu lalu sudah ada. Ya, saya berharap kita bisa ingat ya, Injil Sinoptik, yaitu kitab Injil ada 4 ya. Injil Sinoptik itu 3 ya. Apa itu Injil Sinoptik? Saya tidak bahas lagi ya. Kita sudah bahas berulang-ulang. Semoga kita bisa tetap ingat. Nah, yang akan saya bahas adalah yang review adalah yang di minggu lalu kita sudah masuk di bagian Kristologi, kita belajar di Injil Matius ya. Yang apa yang kita belajar, kita akan review sebentar, yaitu Kristologi di dalam Injil Matius. Nah, reviewnya adalah yang pertama kita melihat bahwa tema utama daripada kitab Injil Matius itu adalah Yesus sebagai Mesias Sang Raja. Ya, Yesus sebagai Mesias Sang Raja. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Mesias itu kita juga sudah tahu ya, itu adalah yang diurapi, yang dijanjikan. Nah, dia yang Tuhan tetapkan ya, sejak sudah ada di dalam Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan kedatangannya. Dan bagaimana kita bisa melihat kemudian Matius itu membuka Injilnya dengan satu pilihan, yaitu yang untuk membawa satu rangkaian yang apa ya berkesinambungan gitu, ia membuka dengan silsilah, dan di sana kita bisa melihat satu hal yang berkenaan dengan Mesias, yaitu covenant dengan Abraham dan covenant dengan Daud atau David ya. Jadi covenant dengan Abraham dan covenant dengan Daud. Dan sana kita bisa lihat bahwa Mesias ini ada di dalam garis keturunan Abraham dan juga di dalam ya covenant atau janji yang Tuhan berikan kepada Daud sebagai raja ya, yang diperkenan Tuhan, yang berarti bahwa dia adalah sang raja ya, Mesias sang raja yang akan menyatakan kerajaan siapa? Kerajaan Allah gitu ya. Nah, jadi kita ini kemudian bagian kedua kita juga lihat bahwa di Matius itu secara khusus kita bisa lihat bahwa ada sebutan Immanuel ya. Immanuel itu Allah beserta kita gitu ya. Jadi di sana kita bisa melihat bagaimana Immanuel ini dinyatakan sebagai satu nama ya yang diberikan kepada
Yesus. Kenapa? Karena dia memang yang akan menebus umatnya ya. Dia akan menyelamatkan umatnya ya dari dosa mereka. Nah, ini Immanuel, ini Allah yang beserta ini ya. Dibuka di dalam pembukaan Matius. Tapi kita bisa lihat di bagian akhir Matius 28 ini tidak ditulis Immanuel tetapi muncul aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman ketika Tuhan sudah naik ke sorga dan Tuhan memberikan yang namanya amanat agung ya untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Barusan saja kita ada persekutuan misi yang menjadi puncak dari bulan misi, persekutuan misi GKK Tenggelis Mejoyo, dan itu kita bahas soal amanat agung ya. Nah, harapan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan bukan cuma puas menjadi anak Tuhan yang diselamatkan sudah cukup puas, tidak ya. Tapi kita sudah diselamatkan, kita rindu dipakai Tuhan, taat karena Tuhan beri perintah ya, berarti untuk semua kita yang sudah diselamatkan kita mesti pergi melayani Tuhan. Ya nanti berikutnya setelah ke depan ini ya beberapa mungkin mulai awal November ya atau akhir Desember kita mulai akan melaksanakan gerakan misi khususnya akan melayani ya pelayanan kepada anak-anak di sekolah negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang boleh dikerahkan Tuhan silakan cepat nanti daftar ketika kita memberikan pengumuman ya segera daftar ya. Mari kita berbondong-bondong. Bahasa saya berbondong-bondong. Kenapa? Melayani Tuhan. Ya, kalau saya nggak bisa, lihat dulu tur. Ini namanya tur. Tur di dalam misi ada banyak sekali nanti yang sudah mengambil komitmen di dalam persekutuan misi itu dia akan dihubungi kembali. Bapak Ibu yang belum ambil komitmen atau yang baru kali pertama dengar nanti kalau ada pengumuman atau warta silakan gabung ya. Nanti ada tur misi. Ya, bagaimana datang lihat dulu apa yang dikerjakan dan di sana ikut berdoa sambil tur sambil lihat sambil ikut berdoa. Kenapa? Karena kita mau memberitakan Immanuel Natal kan kita berita Immanuel dia menyelamatkan umatnya dan kita melayani Tuhan ya. Jadi lihat ya Matius sama awal akhir ada Immanuel indah ya. Nah ini bagian yang ketiga kita bisa lihat bahwa Yesus sebagai nabi dan guru agung ya jadi gunung agung ya. Jadi Yesus sebagai nabi dan guru yang agung seperti Musa gitu ya digambarkan di sana. Jadi ada macam-macam kita sudah kasih contoh salah satu yang saya kasih review adalah ya misalnya pernah ya terjadi yaitu apa namanya pembunuhan bayi itu ya. Waktu Musa itu di Mesir itu ya. Kemudian akhirnya Musa diselamatkan. Tapi waktu Yesus Kristus itu hadir, Herodes mau posisi digeser karena dikasih tahu sama orang Majus ada raja yang baru lahir, dia semua nggak ketemu karena Majus sudah kasih tahu dia di mana langsung pulang ya karena diperingatkan Tuhan di dalam setelah mereka melihat dan mereka langsung pulang. Kemudian kita bisa lihat bahwa Herodes kemudian dengan cara yang keji ya, dia membunuh semua untuk anak-anak ya yang diperkirakan itu seusia dengan Kristus. Wah di sana terjadi yang tapi Yesus Kristus itu dia boleh ada saat itu Tuhan hindarkan dan kemudian dibawa pergi ya ke meninggalkan di sana ya sehingga Tuhan kita boleh lihat bahwa seperti Musa digambarkan seperti itu ya dan seterusnya banyak lagi yang lain-lain tapi saya tidak ceritakan itu sudah di minggu yang lalu. Kemudian kita boleh lihat juga yang bagian berikutnya yang kita bahas itu ya adalah tentang Yesus sebagai penggenapan final hukum dan nubuat ya the law and prophets ya hukum dan nubuat, law and prophet. Nah, jadi dalam perjanjian lama Tuhan ada memberi hukum-hukumnya. Jadi kita bisa lihat di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat. Jangan salah ya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus bilang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat ya atau boleh kita tafsirkan salah seorang guru yang mengajar saya dulu waktu saya di STT mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu mengembalikan makna ya kitab suci, makna ajaran Tuhan yang diberikan yang asli itu ya. Itu dikembalikan kepada maknanya. Kenapa? Karena pada zaman sampai di zaman itu para ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah salah mengerti sehingga akhirnya Tuhan kembalikan itu. Itu bisa diartikan demikian menggenapkan. Karena sekaligus menggenapkan juga boleh berarti apa yang tertulis di sana sekarang terjadi. Jadi bukan hanya firman tetapi firman itu sudah digenapi di dalam pribadi Kristus. Ya.
Kemudian kita boleh lihat juga nubuat-nubuat Nabi, boleh ya, termasuk di dalamnya adalah kedatangan Mesias secara khususnya. Ya, kita bisa lihat di sini, ini yang kita bahas kira-kira review singkat mengenai kristologi dalam Injil Matius, 4 hal ini yang kita bahas ya. Nah, kita bisa kemudian kita akan melanjutkan hari ini yaitu berkenaan dengan Markus. Ya, kita akan masuk dalam Markus. Nah, sekarang kita sedikit Markus, kita sekilas lagi ya, supaya bisa tahu dulu apa itu Markus dan kira-kira Markus seperti apa, direview kembali. Saya akan mereview beberapa hal kalau itu diperlukan supaya kita nancep ya. Karena firman Tuhan yang mengatakan cara mengajar itu memang kita ulang-ulang ya. Supaya apa? Supaya ingat. Ya, jadi kadang diulang-ulang aja belum tentu ingat, betul nggak? Diulang-ulang masih aja lupa, tahu ceritanya tapi apa ya? Diingatkan kembali, iya saya ingat. Nah, itu tujuan mengingatkan supaya kita boleh waktu nanti jalan kita bisa punya satu benang merah yang kuat ya, kita diingatkan kembali. Oh, kita mau bahas ini ya, di bagian ini yang sudah diingatkan ya, secara khususnya dan fokusnya bisa jelas. Nah, ini sekilas tentang Injil Markus ya. Ini sudah pernah ini. Tapi saya ulangi supaya kita ingat. Jadi Injil Markus ditulis oleh siapa? Ditulis oleh rekan dekat ya. Markus itu adalah oleh Yohanes Markus ya. Jadi dia adalah siapa? Yohanes Markus itu adalah rekan dekat daripada Petrus. Ya, dia juga waktu itu dibawa sama Barnabas untuk melayani bersama Paulus. Tapi kemudian dalam perjalanan itu kemudian ada konflik dengan Paulus. Paulus merasa wah ini kurang cocok ikut saya ya, usah dan perjalanan misi berikutnya nggak mau ajak Markus, tapi bersyukur ada Barnabas yang menemani ya, yang boleh memberikan bimbingan. Markus yang masih lebih muda ini, dan pada akhirnya kita bisa melihat ya bahwa dia juga melayani bersama dengan Barnabas dan juga Petrus ya. Nah, di sana kita lihat kemudian dia dipakai Tuhan untuk boleh menuliskan satu Injil, dan yang menurut saya itu ajaib adalah justru Markus yang menulis pertama kali. Ya, Markus menulis pertama kali. Dari mana sumbernya? Petrus. Ya, dia dari mana sumbernya? Dia karena ikut Petrus. Ya, dan Injil kan berarti kaitannya tentang Kristus. Kita sudah lihat semua tentang kesaksian di dalamnya. Ya, semua dari Rasul langsung ya kepada Kristus itu. Nah, maka kita lihat dia dari mana sumbernya? Dari Petrus. Ya, yang ikut Petrus, ada yang mengatakan dia juru tulisnya atau sekretarisnya Petrus di dalam pelayanan sehingga dia tahu ya. Kemudian dia menuliskan di dalam ini, menuliskan banyak tentang kebiasaan orang-orang Yahudi di dalam ya, di dalam Markus ini ya. Kemudian nah dia secara struktur ya, cara penulisannya nggak terlalu bagus ya, karena mungkin ya apa namanya, kalau dibandingkan semua Injil yang lain secara tata bahasa dan sebagainya, ya ini mungkin kurang terlalu baik ya. Ya mungkin karena Markus ya bukan seorang yang mungkin dalam arti ya menulis dengan ini ya bahasa atau apa secara sastra yang tinggi gitu ya, bukan, tetapi apa yang dinyatakan di sana ya boleh menuliskan berdasarkan apa yang boleh ia dapatkan ya dari Petrus ya. Nah, ia menulis tentang, kalau kita lihat nanti kita bahas ini ya, dengan yang Kristus, dia menulis topiknya kalau itu adalah penderitaan. Jadi dia menulis bahwa Yesus itu menderita, adalah anak Allah. Yesus yang menderita adalah anak Allah, ya. Kemudian juga anak manusia, ya adalah Kristus dan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Sebenarnya waktu dia mengatakan begini ya, anak manusia, ya kemudian Kristus itu sama dengan Mesias. Ya, Kristus itu sama dengan Mesias. Tuhan, ya, kalau Tuhan ya jelas ya, itu ditulis biasa di dalam terjemahannya adalah Lord, ya, adalah Lord. Ya, nah secara bergaris besar itu kita boleh melihat bahwa tema utamanya itu adalah Yesus Kristus, itu dia adalah hamba Allah yang menderita. Sekali lagi ini tema besar ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita udah sampai ini yang kedua ya, ada Matius dan Markus. Saya sekarang mau tanya sebentar. Nggak tunjuk, tanya aja. Dan ingat nggak? Kalau di dalam Injil Matius tema besarnya apa? Ada yang ingat? Belum ingat ya?
Injil Matius, tema besar apa? Kan sering diulang-ulang. Ada yang mau coba jawab? Jawab saja. Salah nggak? Yesus juru selamat, Pak Rusli. Yesus apa? Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Ya, apa namanya? Benar jawabannya Yesus juru selamat, memang diceritakan di sana yang menyelamatkan umatnya ya. Itu dosa. Tapi masih kurang tepat bahasanya. Ada lagi yang mau coba? Terima kasih. Terima kasih. Coba ada lagi bahasa ininya, apa namanya, tema besarnya, bahasa yang biasa dipakai apa? Yesus adalah, tadi sebenarnya saya sudah kasih auto review. Immanuel, Pak. Nah, itu kan tadi Yesus juru selamat. Salah satu yang di dalam pembahasannya, ya, yang dinyatakan oleh ya Injil Matius. Betul ya, itu maksudnya di dalam pembahasannya ada itu, tidak salah, betul. Ya, tapi masih kurang tepat gitu maksudnya. Untuk tema besarnya itu apa? Kalau tidak salah, Pak, tema utama Matius itu Allah Yesus Kristus sebagai Mesias. Iya. Sebagai yang diurapi ya. Iya betul. Ini tepat ya. Yang lain tadi betul ya, tapi ini tepat. Ya, Yesus sebagai Mesias, kalau tambah lagi apa? Sang Raja gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih untuk boleh saling mengingatkan kembali ya, sehingga kita saya harap kita boleh mengingat itu ya, sehingga nanti waktu kita baca lagi kitab Injil atau kita mendengarkan pembelajaran lain, kita sudah punya satu pengertian yang tepat ya. Kemudian berikutnya sekarang kita masuk ya. Sekarang saya lanjut, kita masuk ke tema utama Injil Markus. Ini adalah Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Hamba Allah yang menderita. Ya, Markus itu menulisnya caranya. Markus itu yang paling pendek. Ada yang tahu enggak? Kan sudah baca. Berapa pasal Markus? Dan tahu. Kalau Matius kan tahu ya, tadi sudah ya. Matius saya kasih tahu 28 tadi kan ya. Yang terakhir ya, ada amanat agung. Kalau ini Markus ada yang tahu nggak berapa pasal Markus? 16. Iya, ini tepat. Ya, ini tepat ya. 16. Oke. Ada 16 berarti dia yang paling pendek. Ya. Kita lihat di sini, tapi di dalam 16 pasal itu dia membagi dengan sedemikian rupa di dalamnya sehingga dia menulis tentang Yesus. Ini kan kristologi toh. Kita sudah belajar toh, kristologi, Kristus, Christ, ya. Logi, ya, logia itu berarti pembelajaran tentang, study of. Kristologi berarti kita belajar sekarang maksudnya tentang Yesus Kristus di dalam Injil Sinoptik. Hari ini kita belajar Injil Markus, ya. Nah, ini di sini Yesus Kristus sebagai hamba Allah yang menderita. Nah, kita bisa melihat ya, waktu ditulis oleh Markus, dia tulisnya cepat sekali, makanya dia tidak tulis banyak ya. Pasal paling pendek, ya. Tulis cepat sekali, tapi dia tulis dengan satu tujuan untuk boleh kasih tahu dan tujuannya tuh boleh dipenuhi gitu ya. Dia tulis. Jadi dia bergeraknya itu ya. Seorang penafsir Alkitab itu menyatakan begini tuh, lihat ya. Itu muncul kata ya di dalam, kalau kita baca di dalam Injil Markus ya, itu bahasa di dalam bahasa Inggris ya yang saya baca itu immediately. Immediately itu berarti ya segera, dengan cepat-cepat, immediately. Ya jadi atau mungkin seperti pindah-pindah gitu ya. Immediately gitu ya. Pokoknya cepat gitu pergerakannya cepat deh. Nah, pindah skinnya itu pindah gitu ya. Nah, itu muncul kata immediately itu 40 kali. 40 kali. Nah, bayangkan. Jadi dia itu mungkin kalau kita lihat, oh ini kok nulisnya kok sepertinya kok cepet-cepet banget gitu. Ya, kok dia enggak menuliskan secara misalnya kayak Matius ya, kan nulisnya pelan-pelan, ada awalnya dipikirkan gitu ya. Kita nyambungnya piye ya? Nyambungnya dari perjanjian lama sudah 400 tahun. Nanti orang baca ini supaya bisa pas apa? Kasih silsilah. Setelah di silsilah dipikirkan lagi, aku menulis silsilah ini mulai dari siapa ya? Ini aku mau milih Mesias ya. Sekarang aku milih, kita lihat Mesias ini dari siapa? Dari Abraham, dari Daud. Dia bicarakan nanti tentang sang raja dan membangun kerajaan Allah. Dia udah siapkan. Kan waktu nulis sudah tahu bahwa menulis tentang apa. Jadi disiapkan. Jadi setelah ditulis ini, kemudian dia sampaikan lagi juga dia ada kisah kelahiran Yesus. Jadi dibuat
bagus ya setelah ininya apa namanya dia susun tidak terburu-buru gitu ya. Ini orang kemudian boleh bacanya, oh ceritanya begini, kisahnya seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau Markus enggak. Begitu dibuka, berang sudah tidak ada cerita Yesus datang dari mana dan sebagainya. Dia masa kecil seperti apa enggak ada itu. Langsung datang itu dimulai saja. Langsung Yohanes Pembaptis itu hadir sebagai yang memulai ya, sebagai membuka jalan seperti pagi. Kemudian di sana langsung dimulai dengan itu terus cerita langsung sebuah pelayanan Yesus dan seterusnya apa. Bagaimana kemudian yang terjadi apa ini terus sampai akhirnya selesai. 16. Ya, tapi tetap kita lihat temanya itu Yesus adalah Allah yang menderita. Hamba Allah yang menderita ya. Yang menderita sangat cepat dari satu adegan babak ya, babak yang lain. Nah, sekarang kita lihat nanti kita bersama-sama akan lihat ya. Khususnya kita lihat ini kan tema besar utama itu tujuannya adalah hamba Allah menderita. Tapi Markus bukan berarti mengatakan bahwa waktu dia ini sebagai hamba Allah berarti dia sebagai manusia biasa saja. Ya, sebagai manusia saja tidak, tetapi nanti kita lihat ya meskipun Markus menekankan pada kemanusiaan, ya hamba Allah kan manusia ya. Ia tidak mengabaikan tentang ini Yesus sebagai anak Allah. Ya, keilahian Kristus. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi kenapa dia fokus pada hamba Allah yang menderita? Karena waktu itu dia dalam pelayanan itu ya. Dia khususnya itu ya, dia punya audiens yang menulis kepada gitu ya. Siapa yang menerima ini ya, yang membaca dia punya tulisan Injilnya dia. Ini adalah untuk menguatkan ya orang-orang percaya Romawi yang dianiaya di zaman Nero. Jadi Nero kan keji sekali ya, kejam sekali ya. Jadi mereka dalam kesulitan besar, maka Markus digerakkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, diinspirasi oleh Roh Kudus tulis untuk kasih tahu mereka bagaimana menjadi murid Tuhan, lihat kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias itu, dia juga adalah hamba Allah yang menderita dan dia taat. Dan bagaimana kita menjadi murid Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus juga boleh memberikan pesan yang sama untuk kita boleh setia. Ya, kita lihat ini adalah tema utama Injil Markus. Ya, sudah ada gambaran lagi, kita diingatkan kembali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ini. Ini ada strukturnya. Ya, saya sharingkan kembali. Nah, strukturnya ini ya, itu struktur di dalam Injil Markus. Kalau dilihat itu sebenarnya kalau kita lihat begini sederhana ya, tapi nanti lihat ya tujuannya sangat jelas di sini boleh kita lihat ya. Nah, ini disusun pendahuluannya itu Yohanes Pembaptis dan Yesus kan langsung nggak ada cerita yang lain-lain, pokoknya sudah Tuhan Yesus sudah siap melayani langsung. Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun, langsung kemudian bertemu dengan Kristus gitu ya dan seterusnya. Kemudian, nah ada pelayanan awal, Yesus menyembuhkan, berkhotbah dan mengajar dan seterusnya. Kemudian ada pelayanannya terus diperluas, dia berkhotbah, menyembuhkan, menghadapi tantangan, pelayanan ya. Kemudian kita lihat di bagian tengah-tengahnya ya, itu Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan itu on the way to Yerusalem, di jalan ke Yerusalem. Ya, nah di sana nanti kita akan lihat bersama-sama ini ada di dalamnya itu ada 3 pemberitahuan penderitaan Kristus. Bahasa Inggris biasa dikatakan itu passion. Ya, passion. Ya, passion itu kayak passion of the Christ. Ya, itu berarti penderitaan Kristus. Passion. Ya. Jadi menderitanya itu bukan cuma sekedar karena satu pelanggaran, bukan, tetapi passion sana berarti ada tujuan, ada satu hal yang kenapa itu satu penderitaan yang sungguh-sungguh harus ditanggung dan dipikul dijalaninya dengan passion ya, ada passion of the Christ. Jadi ada 3 passion ya tentang Kristus ini yang kemudian nanti kita lihat bersama-sama. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kalau disusun itu saya susun seperti bentuknya itu ada berjenjangnya gitu ya. Jadi misalnya ini kalau kelihatan kursor saya yang hitam sama yang hitam gitu ya. Nah, ini kan kayak misalnya pendahuluan, ini kesimpulannya. Ini ada pelayanan awal, di bagian sini yang ayat-ayat bagian terakhirnya ada narasi sengsara. Kemudian pelayanan yang diperluas, ini ada pelayanan terakhir gitu ya. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, biasa cara penulisan di zaman
ini ya khususnya di dalam penulisan kitab suci ya, kita bisa temukan banyak seperti ini. Nah, ini penulisan gini disebutnya itu istilahnya hiastik ya. Ini untuk pengetahuan saja ya. Penulisannya itu namanya kiastik ya. Jadi modelnya seperti itu. Biasa di dalam penulisan hiastik itu orang melihat bagian tengahnya ini menjadi satu sentral apa ya yang menjadi tujuan yang diinginkan. Dan kita kalau lihat di sini kita bisa lihat nih ya. Ini kan kita lihat bahwa jalan pergi ke Yerusalem itu untuk apa? Oke ya. Masuk ke Yerusalem untuk apa? Kita tahu di sana ada dia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan ya. Kemudian dia akan disalibkan ya untuk boleh menanggung dosa kita ya. Jadi di situ kita lihat tuh bicara soal hamba Allah yang menderita. Jadi ini menjadi satu bagian yang menjadi tema utamanya. Jadi bisa lihat di sini ya. Jadi kita lihat strukturnya juga bisa dibagi ya, berarti secara keseluruhan. Berarti kita bisa lihat 16 itu. Berarti kalau atas bawah secara keseluruhan kita bisa bagi ya. Ya kira-kira 2 bagian nah ya, 1 sampai 8, bagian 8 sampai 16. 2 bagian besar. Nah, hari ini kita akan fokus ke sana. Kita akan melihat ke situ. Nah, nanti hari ini agak sedikit beda karena saya ingin melibatkan Bapak Ibu sekalian, tapi enggak susah-susah. Kita baca dengan passion. Wah, bukan menderita ya. Passion sekali lagi, passion juga bisa diartikan itu ada hasrat ya, kerinduan gitu ya. Kita baca dengan sebuah passion, dengan kerinduan ya, dengan dengan konteks yang sudah ada bersama-sama tadi sudah kita lihat secara brief ya, secara garis besar ya. Kita coba nanti baca ini. Saya akan bagi grup. Kita bagi grup ini di sini, kita bagi sini ada berapa orang ya? Boleh bantu saya lihat ada berapa orang? Kalau kita bagi grup 23. Oke. 23 ya, kita enggak usah bagi terlalu banyak deh ya. Kita mungkin kalau 23 kalau bagi 4 6 ya, enggak sampai ada yang 5 ya. Ya, mungkin dibagi 4 ya. Supaya 4 orang kira-kira, ada yang 3 orang gitu ya mungkin. Ada yang 3 orang. Ya. Oke, atau mungkin enggak lah ya. Jadi beberapa orang kalau dibagi 4 jadi nanti kalau ada yang beberapa enggak ikut di dalamnya jadi sedikit. Bagi 3 aja Pak Rizal ya. Bagi 3 aja. Jadi dibagi 3 grup. Lalu 3 grup ini ngapain? Ya. 3 grup ngapain? Ini lanjutannya ini ya. Apa yang kita kerjakan? Nah, ini tadi saya bilang, struktur di dalam Injil Markus, tadi kita sudah lihat ya, itu yang struktur hiastiknya. Secara brief, secara keseluruhan, berarti bisa dibagi 2, yaitu bagian 1, ini Injil Markus membahas ya tentang identitas Kristus. Markus 1 ayat 1 sampai 8:30. Jadi Markus 1 ya sampai 8:30. Ini bagian 1. Bagian 2 ini menyatakan misi yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, jadi 2 ini. 8:31 sampai 16 ayat 8. Nah, apa yang kita lakukan? Sederhana aja. Nanti di kelompok silakan dibagi. Mungkin nggak bisa baca semua, nggak apa-apa. Tapi coba temukan yang kaitan dengan hal ini. Ini mungkin bisa di capture untuk bisa nanti masing-masing grup bisa ya. Atau mungkin Pak Richard bantu saya chat itu ya, kolom chat dibagi supaya semua bisa tahu. Nah ini bagian satunya kira-kira bicara ini. Nah kita baca tiap kelompok itu silakan nanti dibagi dibaca. Bagi 2 ini ya. Bagian pertama ini itu Yesus sebagai Mesias dan anak Allah dalam Markus 1 sampai 8 di sana itu membahas soal identitas itu apa yang dibahas di sana menurut kelompoknya. Silakan dibahas dari perikop itu ya. Silakan dilihat secara sekilas saja nanti dilihat. Saya menyarankannya pakai Alkitab ya. Kalau pakai gadget mungkin nggak kelihatan. Kalau pakai gadget kita bisa pakai Alkitab, kita bisa lihat itu ada judulnya. Jadi saya mungkin mau kita tahu judulnya aja. Dengan judul ini bicara ini bicara ini, tapi jangan cuma kasih saya judulnya. Coba dibahas bersama. Ini kaitannya apa dengan ini Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Ya. Kemudian bagian kedua itu
boleh menyatakan misi yang dikerjakan Yesus, itu Markus 8 sampai 16. Apa sih? Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tolong nah, seperti itu. Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan dulu sebelum dibagi. Sudah jelas apa yang dikerjakan? Ada pertanyaan? Kan kelompoknya 3. Ya. Ya, setiap kelompok bahas 2. Oh, oke. Oke. Ya, jadi setiap kelompok bahas 2, maka saya jangan dibacai semua nanti waktunya habis ya. Kalau nanti mau bacakan, saya asumsi kita sudah baca toh, paling ini kan kita review lagi. Cuma lihat pakai Alkitab yang ini manual itu ya. Nah, kita lihat bisa ada judulnya apa kan kelihatan. Ya, kaitan dengan ini seperti apa. Didiskusikan bersama setelah lihat. Ya, mungkin enggak usah ambil semuanya, bisa ambil contoh. Kalau mau saya mungkin lebih prefer itu. Jadi setelah dilihat sekilas, setiap kelompok pilih. Saya nanti mau presentasikan, sharingkan, yang ini aja, berkaitan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Kenapa kok pilih itu? Kenapa kaitan sama ini? Itu ya. Sama bagian 2, menyatakan misi yang dikerjakan Yesus, pilih satu perikop, saya mau yang ini, kenapa? Dijelaskan. Jadi tiap kelompok nanti mempunyai ada variasi lain-lain ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sudah jelas apa yang dikerjakan dalam kelompok? Sudah? Oke ya, ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop sharing. Nanti pilih satu orang untuk boleh sharingkan apa yang didiskusikan dalam kelompok. Nah, saya kira ini sekarang jam berapa ya? Jam 7.43. Ya, mungkin saya kasih waktu 20 menit. Ya, 20 menit untuk kita bersama-sama nanti. Mungkin kan mesti lihat dulu, ada waktu, kemudian diskusi, kemudian nanti di-sharingkan. Kelompok itu dulu kira-kira apa yang dibicarakan, nanti baru kembali. Ya, 20 menit ya. Silakan Pak Richard bantu saya lagi ya. Terima kasih. Oke, saya chatting dulu. Saya buka ya. Nanti ada kelompok ketiga tetap di main room ya. Oke, kita kelompok 3 ya, kelompok 3 bisa bantu nyalakan ini ya. Baik, kelompok pertama mau dibagikan apa? Juru bicaranya siapa? Bu Eni. Duh, saya tahu Pak Bing. Pak Bing aja. Ya. Monggo Bu, monggo silakan Bu. Nggak usah bertengkar Bu, nggak usah. Yang bagian pertama Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, lalu bagian kedua misi yang dikerjakan Tuhan Yesus. Siapa Pak Bing? Pak Bing dulu. Bu Eni, Cat. Atau Bu Endang, enggak apa-apa. Dibantu tolong. Terima kasih Bu. Dioper ke Bu Guru ya. Ya, silakan. Yang bagian kedua itu Pak Rizal itu yang menyatakan misi yang dikerjakan Yesus itu ya. Saya coba jawab ya, tapi Oke, nggak ya, apa-apa. mungkin coba-coba ya, mungkin nggak ngerti saya. Maksudnya itu sebagai Yesus sebagai penyelamat ya, misi yang mengerjakan sebagai misi sebagai penyelamat, yang dia menderita, ditolak sampai mati dan bangkit kembali itu. Maksudnya gitu kah? Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Eni. Bagian pertama yang dulu. Bagian pertama siapa? Pak Bing? Sama Bu Eni lagi. Bu Monika, ayo Bu Monika. Iya, iya. Oke, bagian pertama Bu Monika bisa mendapatkan Yesus sebagai Mesias.
Ini Yesus sebagai Mesias ini disebutkan di pasal 1 saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang pada ayat pasal 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Dan sebagai Mesias disebutkan di pasal 8 ayat 30. 29 Bu Monica. Oh ya, ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Pengakuan Petrus, Pak, pengakuan Petrus terhadap Yesus sebagai Mesias. Udah, itu aja dari kelompok 1. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Bing, hari ini luar biasa ya, dibantu oleh ibu-ibu ya. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2, siapa ini? Bu Mingcing? Oh ya, Bu Mingcing. Ya. Iya, jawaban yang nomor 1, Yesus sebagai Mesias, anak Allah, itu dinyatakan oleh Allah sendiri ya. Petrus. Sebentar, ayat 1. Pasal 1. Ya. Itu Allah yang menyatakan diri sendiri, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Lalu Petrus menyatakan bahwa pasal 8 ayat 29, Petrus menyatakan bahwa engkaulah adalah Mesias. Lalu iblis juga menyatakan di pasal 1 ayat 24. Pasal 1 ayat 24. Betul ya? Iya, benar. Iya. Pasal 3 ayat 11. Pasal 3 ayat 11 juga, iblis juga menyatakan ini, bahwa Yesus adalah anak Allah. 3:11. Ya, engkaulah anak Allah. Lalu juga Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, itu karena Yesus adalah anak Allah. Itu aja. Oke, sekarang bagian kedua. Bagian kedua, Yesus datang untuk melayani misinya. Pasal 10 ayat 45. 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu ada permulaan penderitaan, itu misinya. Penderitaan pertama, pasal 8 ayat 31 sampai 38. Yang kedua, pasal 9 ayat 30-32. Lalu penderitaan ketiga, pasal 10 ayat 32-34. Ya. Itu aja. Yang terakhir nggak sempat nyatet. Ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, bagian pertama saya, sama ya, tadi kita ambil dari pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu dari waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari sorga, lalu kemudian pengakuan dari setan yang diusir ya, waktu Markus 5, apa urusanmu engkau anak Allah. Waktu yang Yesus sebagai Mesias kita nggak sempat ini ya, nggak sempat catat, kelewatan ya. Tadi ada sempat dibahas. Bagian kedua Bu Susana. Mengenai bagiannya kedua tentang penderitaan Kristus, penderitaan mengikut Kristus. Ya, di Markus 8, 34 sampai 35, dengan menyangkal diri, memikul salib, itu kita harus mengikut Dia. Terus juga tentang kerajaan Allah, di Markus 10 ayat 45, bagi kita untuk mengikut menjadi murid Kristus, kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Terus juga tentang mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Itu adalah misi Tuhan
sebagai kita untuk anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita dengan pemberitaan Injil itu. Dan yang terakhir, tadi itu di Markus 12, 29 sampai 31 tentang mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Yang terakhir tentang khotbah akhir zaman, permulaan penderitaan kita sebagai pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan-tantangan, nabi palsu, dan kita harus berjaga-jaga di Markus 13 sampai akhir ya. Sudah itu aja. Baik, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3 sudah waktu yang singkat ya, tapi dikebut. Oke, kita kembalikan ke Pak Rusli. Ya, oke, terima kasih ya untuk semua yang sudah boleh mempersiapkan ya, membaca kitab suci, melihat sendiri, kemudian mengambil contoh ya, kemudian boleh di-sharingkan. Nah, saya bersyukur ya, kalau misalkan ini presentasinya singkat, gitu, kemudian lihat setelah saya memberikan gambaran singkat ya, dari sejak pertama Injil Sinoptik, kedua kan itu ada background-nya ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang keunikannya, ya. Ada beberapa hal kita review gitu sedikit, selalu saya ada reviewnya supaya kita ingat. Dan kemudian hari ini tadi saya juga sedikit review di depan, terus kasih sedikit gambaran secara total, lalu kita masuk sendiri, baca, lihat, menyelidiki, ya. Nah, saya bersyukur kalau misalnya dikasih nilai, saya kasih nilai A, ya, semua dapat A, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya itu secara prinsip kita mengerti itu penting. Kalau kita sudah mengerti secara prinsip, maka aplikasi dalam hidup itu enggak, kita bingung. Ya, karena kita sudah tahu prinsipnya, kita bisa menjalankan seperti apa. Nah, di dalam membaca kitab suci juga penting, kita harus ngerti secara prinsip seperti apa diberikan. Nah, kemudian waktu membaca, kita boleh memiliki mata atau perspektif yang sudah tepat kita melihat. Sehingga waktu kita membaca, kita tahu ini sedang membicarakan apa, ini mau apa, ini sedang apa, kenapa ini ditulis. Begitu ya. Nah, dulu di dalam zamannya Roma Katolik itu semua kita tidak bisa, maksudnya umat Tuhan dari jemaat tidak bisa bebas baca, harus selalu dikasih tahu dan kemudian ya melalui khotbah saja, dikasih penjelasan hanya oleh para ini ya, hamba-hamba Tuhan begitu. Nah, tapi kemudian setelah reformasi itu direformasi oleh Luther ya, itu yang pertama kali dia mencetak ya, atau menerjemahkan itu ya Alkitab itu ke dalam bahasa Jerman itu ya, disebarkan semua. Sampai hari ini ada banyak bahasa ya, sehingga membaca kitab suci itu bukan hanya milik teolog, bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan, tapi milik semua umat Tuhan. Ya, ikut saya sama-sama ya. Baca Alkitab itu adalah milik semua anak-anak Tuhan. 1, 2, 3. Baca Alkitab adalah milik semua anak-anak Tuhan. Jadi kita mesti baca. Pak, tapi saya baca dan ngerti, nggak apa-apa. Yang penting hati. Kalau nggak ngerti, jangan cari ini sendiri, buat teori sendiri. Nggak ngerti, tanya. Ya. Nah, melalui Bible Class saya bersyukur kita punya sarana gereja kita, Tuhan ya kasih anugerah sarana bersama-sama kita belajar. Ya, jadi kita boleh ada prinsip-prinsip yang kita boleh lihat secara paling tidak itu ya secara garis besar, kemudian masuk ke dalam bagian yang kecil-kecil kita sudah ada guidance yang jelas sehingga kita boleh memiliki satu pemahaman yang lebih limpah ya, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita, itu makin boleh kita melihat puji Tuhan ya, indah firman Tuhan. Ya, itu boleh menguatkan dan menjadikan kita orang Kristen yang akhirnya tidak menjadi orang Kristen yang sedikit-sedikit itu kemudian ngambek, sedikit-sedikit kemudian protes, tapi kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam apapun kita teguh berdiri, ya, kita berani karena kita tahu firman Tuhan, kita mengerti. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, itu kita bisa ya mempunyai satu ya, maksudnya Tuhan menjaga kita itu sebenarnya dalam kehidupan kita bagaimana nanti kita mengiringi. Ya. Oke, nah saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan dan di dalam kita lanjutkan tadi sebentar saya cari dulu. Oke, sebentar ya. Ini tadi mana?
Tadi sampai slide yang sebentar ya. Oke. Share screen. Oke, ini ya, tadi sampai di sini. Oke, sekarang saya lanjutkan. Oke, ini kita sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bersama-sama secara keseluruhan. Saya juga siapkan ini. Jadi saya nanti waktu kita melihat penjelasan berikutnya, kita sudah tahu paling tidak, oh, saya sudah ada lihat contohnya sedikit. Yang lainnya nanti silakan dibaca lagi ya di rumah masing-masing. Ya, saya juga tidak menghadirkan keseluruhan, tapi poin-poin saja juga ya. Jadi sekarang kita lihat bagian pertama ya, Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Ini satu identitas ya yang diberikan, yang dinyatakan oleh Markus ya. Nah, kita bisa melihat ya, kalau bagian satu tadi kan tema utamanya kan Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Tapi kenapa kok di dalam bagian pertama tadi Yesus sebagai Mesias dan anak Allah? Nah, di sini adalah satu hal yang kita boleh lihat. Maka tadi saya lihat di depan itu ditulis bahwa memang fokusnya itu dia akan bawa puncaknya, gitu ya. Puncaknya itu nanti membawa kita melihat bahwa ini Yesus adalah hamba Allah yang menderita. Tetapi dia kasih tahu di depan, hamba Allah ini siapa? Gitu ya. Jadi justru kita boleh lihat Markus membukanya, dia lihat Yesus itu Mesias dan anak Allah. Jangan lupa ya, di sini dia ada jadi melihat keilahian Kristus gitu ya. Nah, Mesias itu jelas karena mereka semua tahu bahwa kedatangan Mesias itu dinantikan ya dari sejak Perjanjian Lama, dan mereka lihat Yesus sebagai penggenapan daripada nubuat Mesias itu. Nah, ini kita lihat bersama-sama sekarang bagian pertama itu dinyatakan bahwa dia menyatakan, Markus menyatakan otoritas. Jadi dia mau membawa pergi hamba yang menderita. Jadi saya selalu bawa kita melihat bahwa tema besarnya itu payung besarnya ya. Tapi di dalam payung besar ini waktu mulai ditulis, memang dia menulis dari satu adegan ke adegan lainnya itu sangat cepat gitu ya. Immediately. Jadi gitu ya, kita bisa lihat. Tetapi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya dia ingin kasih tahu penting ini. Bagian pertama dia mau kasih tahu. Ini tentang otoritas. Ya. Ini bicara bahwa hamba Allah yang penderita itu adalah dia Mesias, anak Allah yang berotoritas. Ya, dia buka seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan bahwa yang dia lakukan semua itu menyatakan otoritas. Dan di dalam otoritas itu Yesus memberitakan tentang apa? Kingdom of God. Nah, ini jelas ya. Kerajaan Allah. Karena Mesias. Ya, di dalam konsep Mesias kita sudah lihat itu ya di minggu lalu ya tentang Mesias itu yang khusus disorot oleh Matius. Jadi kita lihat waktu kita lihat Mesias, kita lihat disorot oleh Matius, kita bicara soal apa di sana? Bicara yang diurapi. Ya, bicara soal yang akan mendirikan the kingdom of God gitu ya, kingdom of God. Nah, kita melihat di dalam bagian ini Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya. Kemudian kita lihat ya, nah di sini ayatnya saya tampilkan, mungkin kita tidak perlu bacakan. Jadi ini hanya untuk melihat maksudnya Yesus memberitakan Injil itu, ya, dan dia menyatakan bertobatlah, ya percayalah, ya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ini beritanya sama. Jadi kalau kita taunya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, itu sepertinya yang kita tahu itu berita yang diberitahu oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi jangan lupa Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan, ya. Untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Sehingga berita itu nanti setelah tugas Yohanes selesai, waktu Yesus mulai waktunya sudah melayani, ya sudah waktunya tiba, dia memberitakan juga lanjut tentang kerajaan Allah. Nah, ini persiapan penting sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di dalam bagian ini bagaimana salah Allah bekerja. Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu, betul enggak? Langsung jadi bisa. Tapi kita lihat ya, di dalam sejarah Tuhan itu menunjukkan bagaimana ia mempersiapkan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa Allah yang punya otoritas yang paling tinggi, yang paling ultimat, ya, yang paling absolut, otoritasnya tidak bisa diganggu bukan oleh siapapun juga, ia mempersiapkan. Oleh sebab itu kita harus belajar mempersiapkan. Harus. Bagaimana sulit waktu, bagaimana kita terbatas di dalam segala keadaan, ya mungkin kita ada banyak kelemahan yang membatasi, jangan kita menjadi lengah. Kita persiapkan yang paling baik. Ya, saya
pernah satu kali dikasih tahu ya sama seorang hamba Tuhan ya. Orang itu masuk ikut di dalam, ada orang yang tanya, loh, dia bilang, Pak, Bapak ini sibuk sekali. Dia tanya sama hamba Tuhan ya, yang melayani Tuhan dengan giat itu. Bapak ini sibuk sekali. Ya, kalau lihat itu mungkin hampir setiap hari nggak ada di tempat. Pergi sini, pergi situ, pergi sini melayani Tuhan, maksudnya bukan jalan-jalan ya. Melayani Tuhan ke sana, ke sini, jadwalnya padat sekali. Kerja setiap hari. Dan kemudian kapan itu Pak kita persiapan? Kapan itu persiapan? Ya, nah ini menjadi satu hal yang kadang kita pikir gimana ya. Di sisi lain sebab ada hamba Tuhan yang ditanya, saya juga pernah ketemu ya, ini hamba Tuhan dari luar negeri juga ya. Waktu itu ditanya di dalam kelas gitu ya. Ya, dia kalau persiapannya untuk melayani Tuhan satu, entah mengajar, entah apa begitu, paling sedikit minta waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan tidak bisa undang dia. Kalau undang dia di bawah 6 bulan tidak diterima. 6 bulan. Kalau mau 6 bulan lagi, 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan. Ya, tapi dia masih badannya bagus itu. Waktu dia ngajar gitu sama saya, badannya bagus kenapa? Karena dia masih ada waktu fitness ya. Wah, fitness jadi badannya bagus, masih muda. Ya, kita kadang lihat macam-macam lah. Saya tidak mau menilai yang itu ya. Tapi saya cuma mau kasih tahu masing-masing kita mesti mempersiapkan. Jadi dua hal ini masing-masing mempersiapkan. Yang satu dia melihat saya perlu 6 bulan, dia perlu dia mempersiapkan. Silakan dia bertanggung jawab dengan cara. Ya, tapi kita melihat kembali. Tapi tidak ada waktu bagaimana persiapan, bagaimana jawabnya, kapan persiapan. Maka saya mendapat jawaban itu dari rekan. Ya, hamba Tuhan waktu itu menjawabnya adalah persiapan saya adalah seumur hidup. Sejak saya melayani Tuhan, dipanggil Tuhan, hari itu saya masuk sekolah. Saya sudah persiapan dari hari itu sampai hari ini, seumur hidup saya persiapan. Tidak ada saya tidak persiapan. Saya mendengar kalimat ini, saya cerna, saya digerakkan Tuhan. Bagaimana itu cara persiapan seumur hidup? Artinya setiap waktu itu bersiap-siap. Itu namanya waspada. Ya, tidak ada alasan. Kalau tiba-tiba dikasih tugas, harus begini, segera beritakan Injil. Ada orang yang panggil sana, pergi nak. Jangan dulu kurang 6 bulan, tidak bisa, harus segera pergi. Ya kenapa? Kita mesti siap sedia. Kapanpun waktunya. Maka persiapan itu ada seumur hidup. Ada waktu pakai untuk saja sempat bersiap-siap diri. Di segala waktu yang sedikit, yang mungkin kita ada keterbatasan persiapan. Nah, satu kali ada sharing dari orang yang dekat yang biasa ikut dia pergi. Dia lihat bahwa hamba Tuhan ini bagaimana persiapan. Perjalanan itu ya naik pesawat pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kita biasa tidur ya. Ternyata hamba Tuhan ini tidak tidur. Dia keluarkan kertas, dia ambil Alkitab, dia di atas pesawat dia persiapan. Waktu tidak banyak. Ya, waktu tidak banyak. Jadi di atas pesawat dia ada waktu perjalanan dia persiapan. Persiapan selesai secara garis besar, dia buat kerangka, berpikir ini bicara apa, bicara ini. Begitu sampai di hotel ada waktu perlu istirahat sebentar, ya, dia mungkin istirahat sebentar. Setelah itu gak banyak lama, setelah selesai dia siapkan lagi. Kemudian seperti itu dan seterusnya. Kita mesti persiapan. Kalau perlu kurangi tidur enggak apa-apa. Kenapa? Melayani Tuhan. Heran, yang banyak tidur, mungkin umurnya kayaknya banyak sakit gitu ya. Mungkin banyak tidur, memang banyak tidur sakit ya. Tapi kurang tidur bisa sakit? Nggak bisa. Tapi kalau melayani Tuhan kurang tidur, itu Tuhan tetap sertai. Meskipun mungkin, ya karena secara fisik kita mungkin agak kurang. Ya. Tapi jangan khawatir, ada Tuhan kalau kita melayani sungguh-sungguh, pasti Tuhan sertai. Ya, ini otoritas Allah yang maha tinggi, dia mempersiapkan segala sesuatu. Waktunya genap, Allah datang. Dan ini kita bisa lihat. Bagaimana bagian pertama, ini menyatakan otoritas Allah. Dan situ kita lihat, Yesus kemudian memanggil 4 nelayan ya, menjadi murid-muridnya untuk boleh meninggalkan sesuatu mengikuti dia. Ya, ini menunjukkan otoritas Kristus. Tuhan yang cari murid. Kenapa Tuhan datang? Perhatikan ya. Dia yang pilih. Nah, ini cara kerja Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menjadi murid Tuhan. Jangan kita kemudian merasa, waduh, saya something ya. No. I'm nothing. Itu kata Musa. Dalam tafsirannya, banyak teolog yang saya sangat senang, ya, setuju sekali. Musa waktu dirinya something ada di istana Prince of Egypt. Ya, apa pangeran Mesir itu. I'm something. Dia mau kerja buat Tuhan. Dia bunuh itu orang yang aniaya. Orang Israel. Tuhan tidak pakai, malah kemudian dia ketakutan lari. Jadi pangeran domba, ya dari pangeran di istana Firaun itu adalah
adik kuasa zaman itu, jadi pangeran domba, menjaga domba lah, yang dia sendiri saya jaga domba, sampai 40 tahun baru Tuhan panggil. Karena dia waktu itu sudah bilang, Tuhan jangan saya, I'm nothing, Tuhan pilih. Sama kita, saya selalu mengingat diri ini, I am nothing. Seumur hidup saya mau Bapak Ibu sekalian ingat, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Tuhan pilih saya, baru saya boleh percaya. Nah, ini otoritas Allah. Tuhan pilih murid, baru mereka ikut. Nah, kalau perhatikan di dalam Injil ya, secara keseluruhannya, waktu pemilihan murid terjadi, Tuhan biasa nggak pakai gini loh. Kamu ikut saya, mau nggak? Nggak ada, coba perhatikan. Betul nggak? Kadang kita sekali cari pelayan Tuhan masih mau cari gini ya, mau nggak ya? Bisa nggak ya waktunya? Dan seterusnya. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Nah, tapi kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat begini, kita mesti bersyukur. Kita boleh jadi murid Tuhan. Harus ya kita segera melayani, tidak usah disuruh, gitu ya. Ada kesempatan langsung kita melayani Tuhan. Bukan karena kita mau cari muka apa salah itu pasti. Bukan, tapi hati kita tahu. Oh, saya dipilih Tuhan, Tuhan yang pilih. Tuhan pilih, Tuhan bilangnya apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Langsung pilih, mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan segala, ikut Tuhan. Ya, waktu itu ikut masih nggak ngerti. Karena waktu itu mungkin ikut rasanya, wah mungkin nanti bisa ikut enak dan sebagainya. Ya, tetapi Tuhan menyatakan otoritasnya dan Tuhan mengajar mereka. Kemudian berikutnya adalah kita bisa lihat bahwa orang-orang itu heran mengajar dengan otoritas. Jadi Tuhan Yesus ngajar tidak seperti orang-orang Farisi, tapi ngajar dengan penuh otoritas. Ya, di dalam pengajarannya, di dalam bagaimana dia menjelaskan firman Tuhan, membawakan semua, wah itu mereka boleh diberkati luar biasa limpah ya. Ini guru yang paling agung ya. Ini yang pengkhotbah yang paling agung, yang paling bisa mengajar dengan satu perspektif yang indah, dengan cara yang boleh kita mengerti ya, tapi dengan satu pemahamannya sangat dalam. Yesus Kristus guru yang agung ya, mengajar dengan otoritas. Ya, nah, kadang kita juga sama. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belajar ya. Kalau kita melihat Tuhan mengajar yang otoritas, maka kita dengan otoritas Tuhan, kita melayani atau mengajar. Sama, kita di bagian kita masing-masing sama ya. Kalau kita ada kesempatan juga boleh memberitahu sharing firman Tuhan dengan otoritas Allah. Jadi kita submit kepada apa yang menjadi kehendak. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah, nah ini sudah tadi setan gemetar ya, boleh menyatakan bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Nah, ada unik ya di dalam Injil Markus ini, kalau lihat ini ada seorang penafsir yang boleh mengatakan, saya setuju sih. Dia mengatakan begini, Tuhan Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya. Dan banyak orang bilang begitu kan, Yesus tidak pernah bilang dia Tuhan. Tadi itu kadang dipakai untuk serang. Dan di dalam Injil Markus juga, kita kalau melihat ya, misalnya dari orang-orang sendiri pada saat itu ya, audiens di zaman itu, maksudnya orang yang mengikut Yesus pada saat itu kalau kita lihat dari Markus 1 ya, sampai kemudian nanti secara keseluruhan itu tidak muncul ungkapan bahwa engkau anak Allah, itu tidak muncul. Justru kita nanti yang lihat konfirmasi itu ada di dalam baptisan tadi sudah dibilang ya. Kemudian yang menyatakan itu dari Allah, menyatakan ini anakku yang kukasihi. Yang kedua, kita lihat ini dari kuasa jahat, dari iblis yang mengatakan bahwa dia anak Allah, yang kudus dari Allah. Ya. Nanti terakhir kita lihat ya, di bagian terakhir itu ada mengatakan sungguh orang ini anak Allah. Pernyataan siapa itu? Itu nanti satu kali muncul ya dari orang, maksudnya dari audiensnya, dari orang-orang yang saat itu ada. Itu yang dicatat oleh Markus. Itu pernyataan siapa? Ada yang tahu? Sungguh orang ini anak Allah. Pernyataan siapa? Ada yang tahu? Di mana? Paling nggak pernyataan saat apa? Kepala pasukan. Iya. Saat apa itu peristiwanya? Tuhan Yesus sudah menyatakan apa tuh yang terakhir kali di atas kayu salib ya. Kayu salib ya. Ya, pada saat kemudian dia menyerahkan nyawanya, kemudian terjadi itu satu Allah, kemudian ada satu tanda yang Tuhan nyatakan gitu ya. Itu kalau dia bilang ini anak ini sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita lihat ya. Nah, ini bagian
yang mau dinyatakan juga ya. Jadi bukan berarti apa yang menderita itu dia dinyatakan oleh Markus itu hanya sebagai manusia ya, tapi dia kasih tahu di depan otoritas keilahian. Ya, nah ini berikutnya saya teruskan beberapa yang penting, saya akan stop ya. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tadi saya dengar ada yang mengatakan bagian ini. Betul, tidak ada yang bisa melakukan. Ini Markus kasih tahu ya, ini keilahian ya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh, tadi juga ada ya. Nah, saya kembali ke Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ini kenapa? Karena kalimat ini kemudian Yesus Kristus itu kemudian orang Farisi dan ahli Taurat marah besar ini siapa mempersamakan diri dengan Allah. Tapi inilah ya, ini mau dicatat oleh Markus menyatakan keilahian Kristus ya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan kemudian ya, Yesus akhirnya ini memilih 12 murid ya. Ini tak lanjut sama seperti tadi, ini bisa mewakili ya apa yang maksudnya dalam satu simbol ya, 12 suku Israel gitu ya. Kemudian Yesus berkuasa atas alam semesta. Nah ini ya, yang bagian agak belakang mungkin nggak sempat baca tadi. Tapi nanti waktu lihat bagian itu kita lihat Yesus berkuasa atas alam semesta apa? Waktu ada badai dia mengatakan diamlah, tenanglah. Langsung taat tuh alam, badai taat sama Yesus. Dicatat sama Markus, wah ini menunjukkan keilahiannya. Saya lompat sedikit, nanti ada Yesus berjalan di atas air. Ini juga sama. Kalau kita di atas air, manusia di atas air tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus jalan di atas air. Ya, hukum itu gravitasi tidak berlaku begitu. Karena dia apa? Ini keilahian Kristus. Ya, itu dicatat di dalam Markus. Ini ya. Kemudian pengakuan Petrus, ya, ini menyatakan dia Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Nah, ini bukannya ini pengakuan Petrus ya. Kemudian Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, ini terusnya ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan perempuannya. Ini perbuatan-perbuatan ya yang menyatakan bahwa hanya bisa dilakukan oleh yang ilahi, dia memberi makan 5.000 orang dan seterusnya. Ya, nah sekarang kita lihat pada bagian peralihan di 8:31 ini dan bagian-bagian sana kita bisa lihat itu ada peralihan konsep tentang Mesias. Jadi pada saat keilahian Kristus itu dinyatakan, orang banyak lihat, ya seringkali muncul kalimat apa? Jangan kasih tahu. Diam, nggak usah kasih tahu, ya. Nah ini menunjukkan apa ya? Karena orang-orang banyak itu cari Yesus itu mereka mau sesuatu yang apa? Karena mereka punya konsep Mesias yang sifatnya itu yang mau membebaskan mereka secara politik dari penjajahan Roma. Tetapi di sini justru Tuhan Yesus mulai kasih konsep tentang Mesias. Lihat ini di bagian tengah, karena sudah mulai mau masuk ini, si Markus mulai mau masuk ke dalam tujuannya. Itu hamba Allah yang menderita. Jadi dia mau mulai menjelaskan konsep Mesias yang benar. Yang kasih tahu. Ya ditulis oleh Markus. Nah, sekaligus Markus juga mau ingatkan audiensnya yang waktu itu dalam pemerintahan Roma yang mengalami penderitaan karena menjadi pengikut Kristus. Kasih tahu bahwa Mesias ya, juru selamatmu, Yesus yang telah menyelamatkan hidupmu, yang kau percaya, yang kau layani, Sang Mesias itu dia adalah hamba yang menderita. Nah, jadi kita melihat ya dari Mesias yang ilahi itu, ya, kemudian Markus memberikan gambaran di sini mulai ada Mesias yang menderita, the suffering servant, hamba yang menderita. Ya, kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, ini mulai Tuhan mengajarkan. Tuhan mengajarkan tentang penderitaan Mesias yang menderita. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, di sini kita lihat 3 kali dalam pasal berikutnya memberitahu penderitaan kematian. Nah, ini yang saya harapkan. Maka saya bilang tadi itu seperti yang saya harapkan. Semua melihat ke situ. Jadi saya kalau kasih nilai saya kasih A semuanya. Boleh lihat 3 kali dinyatakan. Untuk apa? Ya, jadi kita bukan cuma dengar, ini katanya John Piper yang saya ingat waktu saya baca tulisannya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu, ya, jangan cuma kita puas mendengarkan firman Tuhan itu dibacakan ke kita kuping ini, tapi lebih baik kita baca sendiri, lihat di dalam Alkitab, baca, temukan, tahu tempatnya di mana, dan itu menjadi berkat bagi kita yang nggak diambil, tapi bisa diambil yang lain. Ya,
yang kita tahu. Maka waktu tadi dikasih tahu ada 3, kita tahu tempatnya di mana, di situ. Lalu kita lihat benar-benar 3 pemberitahuannya. Dan kita bisa lihat di sana. Tuhan memang ya ingin Markus melalui Roh Kudus ya, inspirasi kepada si Markus untuk menulis hal ini supaya mereka boleh mengerti bahwa Yesus itu adalah hamba yang menderita, Mesias yang menderita, ya, suffering servant atau suffering Messiah. Oke, nah, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini ayat yang sangat penting ya. Kalau kita mengingat ini, biarlah ayat ini juga mengingatkan kita ya. Kalau Tuhan kita yang penuh dengan otoritas saja, Dia adalah Sang Mesias yang boleh menyelamatkan hidup kita. Dia saja datang ya untuk boleh melayani. Maka kita belajar melayani. Ya, sesuai dengan panggilan kita masing-masing di dalam segala kehidupan kita masing-masingnya. Nah, kita belajarlah melayani. Belajar cara melayani itu mulai dari siapa? Mungkin belajar dari diri sendiri. Kadang kita bilang, kok melayani diri sendiri? Maksudnya gini loh. Kita mengubah, melayani Tuhan dengan cara apa? Kita rela diubah dulu dari kita. Ya, rela diubah dari kita. Jadi kita datang kepada Tuhan. Kita mengubah diri kita. Kalau ada sesuatu yang saya mungkin suka, saya mungkin seringkali lakukan mau saya begini. Tapi kita belajar coba bukan mau saya. Saya belajar untuk lebih menahan diri saya, sabar, dan kemudian saya belajar. Coba saya ingat Tuhanku itu aja ya. Kalau dia itu sanggup melakukan segala sesuatu, tapi dia sabar. Coba saudara bayangkan. Saya sering kali berpikir ya, kalau kita sanggup udah jadi Tuhan, saya rasa kita udah sanggup jadi Tuhan. Nggak mungkin sanggup. Ya, kalau kita kelihatan orang itu parah ya, dan sekalian nggak sesuai dengan maksud kita, nemen ya orang bilang itu. Langsung mungkin kita lihat, nggak pakai banyak ngomong, langsung 1, 2, 3. Mungkin bisa kita ngomong, kalau kita ada kuasa ya, jadi kodok, langsung jadi kodok. Kan nggak bisa, Tuhan nggak pakai dengan sembarangan. Kalau Tuhan Yesus datang kemudian dia lihat itu ahli Farisi dan sebagainya dan seterusnya, kalau dia mau pakai kuasa aja suruh jadi kodok atau jadi apa begitu semua bisa nggak? Bisa. Benar-benar bisa. Tapi dia sabar. Dia ada satu, dia tegur. Bayangkan ya, celakalah kamu itu mengajar. Dia punya firman itu mengajar dengan keras, tetapi dia membatasi dirinya. Perhatikan ya, ini otoritas, tetapi di dalamnya itu Tuhan juga yang sama itu adalah dia menjadi hamba yang taat ya kepada kehendak Allah. Ketika dia datang memang harus yang menjalani itu jalan penderitaan, jalan salib. Yang mengajar yang keras, tetapi di dalamnya dia sabar. Kalau tidak, bayang otoritas diberikan dengan segala kuasa yang menghampirinya mati semua. Ya, waktu dia dicobai iblis juga sama. Ya, usir iblis keluar. Tapi dia kemudian pada saat itu membiarkan dirinya dicobai. Wah, ini satu hal yang saya boleh melihat bahwa Allah sendiri adalah memang dia datang ya, belajar. Kita belajar kepada Kristus ya, bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan memberikan nyawa ditebus bagi orang. Mungkin kita bilang, saya belum bisa memberikan nyawa. Ya mungkin tidak bicara itu. Belajar satu tahap demi satu tahap. Belajar dulu melayani. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah di sini bagian berikutnya adalah ini secara total, secara summary di dalam bagian yang pertama ini Yesus memberitakan kerajaan Allah ya. Secara keseluruhannya adalah ada raja yang baru, Mesias itu ya, otoritas ya. Kemudian dia yang akan memberitakan dan dia yang mendirikan kerajaan baru. Kemudian di situ juga nanti ada tatanan baru, a new order yang Tuhan itu nyatakan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini secara keseluruhan ini. Kemudian bagian yang kedua kita bisa melihat ya di dalam bagian kedua yang menyatakan misi Tuhan itu kita bisa lihat di dalam bagian ini Tuhan mulai memberitahukan kematiannya kepada para murid 3 kali. Ya. Kemudian perhatikan ya. Di sini di dalam pemberitahuan yang pertama sampai ketiga, coba perhatikan. Di sini ada Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, ini seringkali disebut frame. Frame ya. Jadi frame kan atas sama bawah. Ya, atau ya istilahnya C1 yang mengapit lah gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga, shuffling-nya. Ya. Nah, di sana ada. Nah, ini menjadi unik gitu. Kenapa kok Markus menuliskan Yesus menyembuhkan orang buta?
Di awal terus Yesus menderita, di akhir Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, ini memang unik ya. Tetapi sebenarnya kita melihat apa? Apakah maksudnya ini apa ya ketepaan gitu? Enggak bisa, bukan kebetulan, ada tujuannya. Karena sekali lagi ya, Mesias itu ya. Sekali lagi dia mau memproklamasikan itu Mesias itu tanda yang menyertainya itu yang tidak pernah dikerjakan oleh siapapun kecuali Mesias, itu adalah dia menyembuhkan orang buta. Buta termelihat jeli secara fisik dan juga sekali lagi mencelikan mata rohani kita. Kita ini kalau tidak Tuhan bukakan mata rohani kita, kita tidak sadar diri kita orang berdosa. Dan kita tidak mungkin bisa percaya Tuhan. Nah, itu adalah kerja dari Roh Kudus yang memberikan lahir baru, regenerasi istilahnya. Regenerasi, lahir baru lah bahasa kita ya sehari-hari. Tuhan melahir baru kan kita baru kita melek. Bahasa sekarang klik. Saya baru tahu gitu ya, bisa ngeklik gitu. Oh ya. Kalau Anda tidak bisa. Nah, itu ya di sana sekaligus menyatakan bahwa dia ini adalah yang ilahi Mesias itu yang punya otoritas dan sebagainya. Tapi dia adalah hamba yang menderita. Ini ya cara penulisan. Nah, ini hal yang indah menurut saya. Ini saya mau bagikan. Nah, setelah bagian itu masuk ke bagian kedua, puncaknya di bagian kedua ini adalah Yesus hamba yang menderita. Mulai 11 sampai 15. Pemberitahuannya setelah diberitahukan, kemudian terjadi ya. The Passion of Christ itu ya, 11 sampai 15. Dan seterusnya. Ya, sampai selesai supaya Yesus menderita, diserahkan, mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit. Nah, kita bisa melihat. Nah, ini secara keseluruhan ini adalah tentang Kristus, ya hamba yang menderita itu dan dia taat sebagai hamba yang menderita itu dia taat sampai di atas kayu salib. Ya, nah sekarang kita akan sama-sama lihat. Ini saya siapkan untuk gambarannya. Ini saya cari ada hal yang bagus ini supaya kita bisa lihat ya. Ini pertama kali dibuka ya. Jesus Son of God. Ini summary aja ya. Ya, ini adalah the new king. Ya, kemudian a new kingdom, kemudian a new order. Ya, jadi ini adalah satu bagian yang cukup bagus yang coba saya sajikan untuk kita punya kesimpulan summary secara keseluruhan ya. Jadi dia adalah raja Mesias itu dan dia mendirikan adalah kerajaan Allah, new kingdom of God ya. Kemudian dia juga menjadi satu a new order. Ya. Jadi new order itu dia boleh ada satu tatanan baru ya yang juga boleh dikatakan juga bisa istilahnya mungkin seperti a new Moses dalam penggenapannya dan pengajarannya dan sebagainya. Dia memberikan satu tatanan yang baru, order yang baru ya dalam menjelaskan hukum, di dalam menyatakan, dalam mengajar, dalam menyatakan kebenaran dan seterusnya. Nah, di dalam bagian yang kedua itu dinyatakan di sini adalah nah ini adalah yang tengahnya tadi itu ya, penderitaannya, hamba yang menderita. 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, di atasnya ini perhatikan, ini tadi sudah sama, cuma secara struktur aja. Ada orang buta, blind man, di bawahnya blind man. Ya, ada seperti frame ya, yang mengapit keduanya. Oke ya. Nah, ini secara struktur yang saya mau tampilkan. Kemudian yang bagian yang terakhir ini kita bisa lihat ya. Ini menyatakan suffering. Nah, ini yang dinyatakan. Maksudnya kenyataan realita menjalankan jalan salib ya, the suffering servant itu ya, bagaimana kita bisa melihat the king and the prophet, kemudian dia menggenapi juga lawgiver dan sacrifice ya, jadi menggenapi seluruh hukum yang Tuhan nyatakan dan dia bagaimana berkorban ya, menyatakan pengorbanannya untuk boleh menggenapkan karya penebusan. Dia kemudian betrayed and killed ya, dia dikhianati kemudian dia disalibkan ya. Dan kita lihat di situ Tuhan bangkit dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan ini memberikan satu gambaran secara keseluruhan yang boleh kita lihat karena saya melihat bahwa manusia itu kalau baca ditambah video atau image itu dia akan lebih nangkep. Nah, jadi setelah kita dijelaskan kemudian kita lihat image kita bisa lebih nangkep. Oh, kira-kira seperti ini. Ya. Oleh sebab itu kita lihat ya di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan itu apa? Kamu mengikut aku mesti sangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Ini adalah satu nats yang sangat kita kenal. Ya, yang diberikan oleh Sang Mesias yang juga adalah hamba yang menderita. Nah, jadi kita sama-sama bisa melihat ya. Di sini kita lihat apa? Kita belajar ya.
Ini mulai mau summary ya. Kita lihat bahwa Markus ya memang memfokuskan diri sebagai Yesus Kristus itu sebagai apa? Sebagai hamba yang menderita, tapi dia tidak meninggalkan unsur bahwa hamba yang menderita itu Mesias. Ya, jadi lengkap. Nah, maka kita bisa lihat bahwa hamba yang menderita itu adalah dia adalah manusia. Kalau Tuhan mana bisa menderita. Nah, jadi kita maksudnya kalau Tuhan itu ya pasti bagaimana? Masa bisa mati gitu kan? Maksudnya kan dan gitu kan tidak bisa. Tetapi di sini kita bisa melihat hamba yang menderita itu adalah Mesias. Dia ada ilahi yang berotoritas. Nah, maka di sini kita boleh lihat ada satu hal yang penting di dalam kristologi. Khususnya ya, dalam bagian yang kita bahas bersama ini ada mengenai tentang natur Kristus. Ada dua natur Kristus yang penting yang harus kita mengerti. Bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, ya, Tuhan kita, dia adalah hamba yang menderita. Sebagai manusia dia menjadi hamba yang menderita. Dia inkarnasi datang ke dunia ini, bahkan tak sampai kayu salib, hamba yang menderita dinyatakan di fokus ultimate dari Markus. Tetapi jangan lupa, Markus kasih tahu, dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berotoritas yang menguasai hidup kita. Sehingga waktu ini disampaikan ya kepada mereka yang menderita. Ya. Mereka tahu, saya memang menderita. Karena Tuhanku juga menderita. Tapi saya tahu bahwa saya percaya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bukan cuma menderita dan mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit mengalahkan maut. Nah, ini pengharapan yang besar. Sehingga kita di dalam hidup kita lihat ini Injil yang sejati. Bicarakan Injil, jangan bicarakan yang lain. Jangan beritakan yang lain. Beritakan Yesus yang disalibkan. Beritakan hamba Allah yang menderita. Tapi di dalamnya kita akan memberitakan juga dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang hidup yang bangkit mengalahkan maut. Nah, inilah keindahan yang boleh kita bagikan bersama malam hari ini. Ya. Nah, sehingga kita dengan hal ini kita bisa melihat satu hal yang penting ini. Karena kalau salah mengenal Kristus dalam bagian ini khususnya, itu bisa menghadirkan kesesatan. Jadi di dalam zaman gereja mula-mula, itu ada ajaran sesat karena salah mengenal Kristus. Maka Bapak Gereja Athanasius itu melakukan pembelaan iman, yang menyatakan kebenaran ya, sesuai dengan ajaran kitab suci, dan akhirnya dari situ melahirkan banyak konsili berikutnya yang menyatakan tentang Kristus. Ya, karena ajaran gereja pada saat itu yang ajaran sesat itu salah mengenal seperti apa. Oh, Yesus itu cuma manusia biasa. Ya, jadi dia bukan Allah lah, misalnya gitu ya. Dia cuma manusia biasa. Atau dia mengatakan, oh dia Allah, tapi dia bukan manusia. Dia cuma menampakkan diri mirip manusia. Ya. Atau satu lagi bilang begini, bukan. Gini loh, kalian ini salah semua. Yesus Kristus itu memang Allah dan juga manusia. Tapi ingat baik-baik, itu gabung jadi satu. Jadi bukan dua naturnya, satu. Yaitu dia 50% Allah, 50% manusia. Nah, ini adalah bukan kebenaran yang diajarkan oleh kitab suci. Maka Bapak Athanasius memberikan jawaban yang sesuai dengan ajaran Alkitab, ya, kepada zaman itu kesesatan yang dipimpin mungkin Marcion, Gnostik, ya, juga ajaran Doketisme, dan juga ada Theoanthropotropik, ya, jadi yang gabung jadi satu itu ya, Theo kan itu Tuhan ya, jadi Antropo itu manusia, jadi gabung jadi satu. Jadi satu ajaran yang tidak sesuai, sesat ya. Nah, jadi kemudian di sana melahirkan Konsili Nisea tahun 3225. Ini sejarah ya. Ini saya kasih tahu Konsili Nisea menegaskan ya. Ini intinya. Jadi kita harus mengerti, ini summary penting ini ya. Bahwa pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang dia total Allah utuh dan manusia yang total juga utuh. Artinya gampangnya begini, 100%. Bukan 50%, ya, bukan 50%, tetapi 100% man, 100% God. Ini dui natur, ya, dui natur Kristus. Ya, jadi Alkitab menyajikan itu, dia adalah Allah. Dan pada saat yang sama dia juga adalah manusia. Kita menerima itu, ya. Kita kemudian bagian kedua dari Konsili Nisea, kemudian nanti di Konsili Konstantinopel 381 itu diulangi penegasan Konsili Nisea. Nah, ini lebih jelas ya. Yesus Kristus adalah 100% Allah, sama ya, bukan lebih jelas. Maksud saya gambaran yang saya berikan di sini terjemah mungkin yang saya tuliskan lebih jelas ya. 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Kita bisa melihat seperti itu. Jadi kondisi utuh artinya adalah
dia 100%, 100%. Jadi bukan 50%, bukan 50%. Itu berarti bercampur. Nah, jadi kemanusiaan Kristus tidak kemudian bercampur dengan keilahiannya. Itu tidak ya, tapi dia benar-benar sendiri-sendiri itu 100%, 100%. Dan juga bukan bagaimana kemanusiaan Kristus itu kemudian ditekan oleh keilahian Kristus. Itu juga tidak ya, tetapi masing-masing 100% Allah, 100% manusia 100%. Dan kemudian terakhir adalah Konsili Kalsedonia. Di dalam Konsili Kalsedon 451 Masehi itu kemudian juga dinyatakan sama ya. Bagaimana hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus sama ya. Yesus memiliki trinatur ya. Hubungan keduanya adalah tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Nah, ini dari mana rumusnya semua? Dari kitab suci. Waktu mereka lihat ya di dalam seluruh Injil Tuhan kehidupan apa yang dinyatakan dan dalam pengajaran para rasul seterusnya kita boleh lihat nanti. Nah, ini dinyatakan di sana. Nah, hari ini secara khusus waktu bicara di Injil Markus, hamba yang menderita, Markus juga ingatkan, hamba yang menderita itu ya adalah Mesias. Dia adalah Allah, dia adalah yang ilahi, sehingga kita boleh tahu. Sekarang kita punya juru selamat yang menyelamatkan kita. Itu adalah satu juru selamat yang Allah, itu Bapa utus, dia ada pribadi kedua yang datang rela, yang rela datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk boleh membereskan masalah dosa. Supaya apa? Supaya kita semua sebagai umat pilihan Allah ya, boleh ada pengharapan. Ya, di dalam ketaatan Kristus kepada Bapa, kita boleh menerima pengharapan. Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya. Betapa bahagianya ini, betapa indahnya ini. Dan kita hidup sekarang ada di tengah dunia. Jadi kita mesti seperti apa? Setelah mengerti. Satu, menghadapi segala sulit. Jangan kita menjadi kecewa dan kecil hati. Tapi kita tetap lihat Tuhan. Kita itu tidak kalah dalam penderitaan. Kita ada penderitaan. Kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang sangkal diri, pikul salib ikut. Tetap melakukan apa yang benar. Dan kita tidak kemudian berkompromi dengan dosa. Ya, kita menjadi orang-orang. Kalau di dalam kenyamanan, hati-hati juga. Ya, kenyamanan jangan kemudian kita terbuai di dalamnya. Dan akhirnya kita lupa bahwa kita adalah pengikut Kristus. Di dalam kenyamanan yang ada, syukur kepada Tuhan dan pakai seluruh yang ada tetap melayani Tuhan. Ya, karena semua yang Tuhan beri itu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Ya, biarlah hidup kita boleh dipakai Tuhan memuliakan nama Tuhan. Pada bagian akhir saya tampilkan ini lagi menjadi summary. Jadi from Galilee to Jerusalem. Ya, from Galilee to Jerusalem. Itu adalah summary secara total, saya berikan secara gambar. Ya, kita boleh lihat bagaimana Markus boleh memaparkan bahwa hamba yang menderita itu adalah Sang Mesias, adalah yang ilahi, yang berkuasa, ya, yang dia adalah pribadi Allah yang kedua, Yesus Kristus. Dan ialah yang boleh kemudian ditetapkan Tuhan Allah menjadi hamba yang menderita, menjadi manusia yang 100%, Tuhan yang 100%. Kemudian dia boleh taat sampai mati di atas kayu salib, menggenapkan karya Allah supaya karya penebusan boleh dikerjakan dengan sempurna. Dan Yesus yang menderita itu mati dipaku di atas kayu salib untuk boleh menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan dosa saya. Sehingga kita boleh punya pengharapan. Tidak lagi di dalam penghukuman Tuhan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Lebih indah lagi boleh melayani Tuhan. Bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Betapa indahnya hal ini. Dan biarlah kita kabarkan Yesus ini kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Kabarkan Yesus kepada sebanyak mungkin orang. Ya, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan. Hormat, kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tutup di sini. Amin. Ada pertanyaan?